Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada bapak-bapak dari media Fakta Hukum dan juga kepada bapak dari CNews yang mana berkesempatan hadir di Desa Kuimasi untuk dapat memberikan juga semacam edukasi ataupun melihat secara langsung kondisi ya desa dan juga masyarakatnya, kantor desa. Nah, ini hal baik yang kami perlu sampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh staf yang ada. Baik, terkait dengan kegiatan tahun 2025, yaitu untuk bidang pemerintahan, kami lakukan penyusunan Perdes terkait dengan Perdes SOTK, yaitu struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa, untuk mempersiapkan perangkat desa yang harus SDM-nya bagus, karena untuk membangun desa, mendukung semua program yang ada di tingkat nasional maupun daerah, itu butuh teman-teman perangkat desa yang harus profesional dalam mengelola manajemen dan juga mengelola keuangan. Sehingga ini kami angkat menjadi isu penting, dan juga di dalamnya ada kegiatan pelatihan tentang tupoksi perangkat desa. Dia lebih berfokus kepada manajemen keuangan dan manajemen organisasi. Yang berikut terkait dengan Perdes ada lagi untuk lembaga kemasyarakatan desa. Nah, itu kami juga akan lakukan di tahun ini. Sementara dalam 3 tahun ini kita sudah lakukan yang namanya Perdes kewenangan, sudah penetapan, Perdes pungutan, dan juga Perdes penertiban ternak peliharaan. Nah, sementara itu kita akan penegakan Perdes. Dan terkait dengan itu, Perdes yang sudah kami buat di luar daripada Perdes rutin setiap tahun. Dan untuk itu pada bidang pembangunan, tahun ini kita sudah membuat yang namanya di tahap 2, dana tahap 2, kita akan rehab dan peningkatan terhadap posyandu desa, khususnya di posyandu Mawar dan Ora et Labora. Itu kita rehab dan peningkatan secara keseluruhan, sehingga itu bisa mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu ILP. Itu dilakukan untuk semua umur, boleh ke situ setiap bulan untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga pengecekan gratis, kesehatan secara gratis. Jadi itu kami mengedukasi masyarakat untuk bisa terlibat. Ya, itu untuk pembangunan. Dan juga terkait dengan untuk bidang pembinaan masyarakat, tahun ini kami melakukan yang namanya peningkatan kapasitas daripada kader posyandu, sehingga bagaimana dalam melaksanakan posyandu ILP ini kader-kader punya kemampuan untuk terkait dengan mengelola semua tahapan dan kegiatan, mulai dari kecakapan kader itu harus dikuasai. Dan juga dalam pelayanan itu ada 5 langkah pelayanan harus dikuasai. Dan paling tidak kami pastikan bahwa semua orang memperoleh hak pelayanan dasar, itu kesehatan, secara gratis. Dan ketika dia kembali dari posyandu mendapatkan penyuluhan, sehingga dia kembali dia mengetahui hasil yang dia dapat, yaitu timbang ataupun ukur berat badan, pengecekan kesehatan, didapatkan penyuluhan, sehingga dia pulang dan bisa merubah pola hidupnya menjadi pola hidup lebih baik. Sehingga kita punya target itu adalah sesuai dengan program nasional itu, bahwa kita harus tuntaskan yang namanya stunting, dan kita harus Desa Kuimasi menyiapkan generasi yang harus sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan. Itu tujuan kami, sehingga betul-betul kita persiapkan generasi secara baik, karena Desa Kuimasi juga masuk dalam rencana tata ruang kota oleh Masing, maka kita harus persiapkan SDM-SDM yang bagus. Ya, jangan sampai ini menjadi kota ke depan, lalu SDM daripada masyarakat tidak dipersiapkan secara bagus, akhirnya ke depan yang punya saham akan menguasai tempat kami, dan masyarakat di tempat ini akan berpindah keluar, meninggalkan tempat yang ada seperti ini. Makanya kita persiapan untuk membaca peluang dan juga kesempatan, sehingga masyarakat dipersiapkan dengan baik. Itu untuk bidang pembinaan. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan, ya tahun ini kita sudah sepakat untuk Desa Kuimasi melalui tahapan yang ada sesuai dengan
keputusan Menteri Desa terkait dengan ketahanan pangan, kami Desa Kuimasi sudah tetapkan, dalam musyawarah sudah tetapkan Desa Kuimasi menjadi tematiknya adalah desa cabai. Desa cabai, dan kami akan budidaya cabai. Dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kita melakukan penyertaan modal ke BUMDes. Nah, BUMDes, karena BUMDes Desa Kuimasi, BUMDes ikut maju, sudah aktif, dan kita penyertaan modalnya ke BUMDes ikut maju. Sementara dalam perekrutan tenaga kerja, kita lebih kepada kelompok duta tani milenial dan juga kelompok-kelompok tani yang ada, terutama arahan dari Pak Bupati dalam rapat koordinasi beberapa kali untuk selalu melibatkan Karang Taruna, sehingga betul-betul dipersiapkan ya Karang Taruna, pemuda-pemudi yang punya jiwa untuk bertani dan beternak. Jadi ini gagasan bagus yang kami tindak lanjuti, dan sementara kami sudah melakukan yang namanya penyertaan modal. Sekarang tinggal dari BUMDes untuk melaksanakan kegiatan. Dan dalam kegiatan itu kan kami juga meminta untuk sudah dibuatkan juga yang namanya RAPS, dan juga analisis kelayakan usaha, terus analisis risiko. Itu dibuatkan semua sehingga kita pastikan bahwa dana 306 juta lebih ini dimanfaatkan, dikelola dengan baik, dan harus mendapat untung. Tidak boleh ada rugi. Sehingga dari hasil dari BUMDes, hasil usaha itu bisa menghidupi pengurus BUMDes, dan juga sesuai tujuan utama daripada BUMDes adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan, dan dalam analisis itu ya kalau tenaga di BUMDes boleh bekerja dengan baik, maka itu keuntungan luar biasa, dan gaji mereka di atas 5 juta sesuai analisis kelayakan usaha itu. Jadi baru-baru ya memang dalam menghidupkan BUMDes ini banyak kendala, banyak tantangan, tetapi ya saya terus menyampaikan motivasi kepada pengurus BUMDes, walaupun kerja tidak tahu sampai kapan masa jabatannya, tidak tahu juga dalam bekerja ini gajinya berapa, tapi saya hanya pesan bahwa sepanjang kita punya niat baik, hati tulus untuk menolong masyarakat, ya pasti ada jalan dibukakan untuk kita, dan Tuhan menolong kita. Sehingga mereka juga semangat, walaupun sampai sekarang belum dapat gaji, tapi mereka tetap bersemangat untuk berkantor, menjalankan usaha, dan menjalankan semua tahapan kegiatan yang ada. Ya. Terus untuk bidang kelima, terkait dengan bidang tak terduga, itu kami lakukan yang namanya pemberian BLT, bantuan langsung tunai, kepada 32 kepala keluarga penerima manfaat. Dan tahap pertama sudah kami lakukan, yaitu 3 bulan. Itu per KK itu 300.000 per bulan. Sementara minggu depan kami mulai dengan penyerahan lagi tahap kedua, yaitu bulan April sampai bulan Juni. Dan kami juga bersyukur atas pemerintah Kabupaten Kupang yang saat ini ya bekerja cukup cepat, cukup luar biasa, sehingga ketika kami mengajukan permohonan untuk pencairan uang, itu semua cepat, tidak lama lagi. Itu kami pengajuan itu tidak sampai 2 minggu, uang langsung masuk di rekening, dan kami memberikan apresiasi. Ini kerja yang baik sehingga dapat menolong kami, sehingga perangkat desa juga bisa mendapatkan hak-haknya, dan juga bisa mengelola keuangan yang ada untuk kemaslahatan masyarakat di desa. Seperti itu.